Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, proses perjodohan politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan cawapres berlangsung cepat hanya beberapa hari. Bisa jadi ini terjadi karena sudah sejak lama Partai Nasdem mengincar tokoh dari kalangan Nahdlin sebagai pendamping Anies Baswedan. Mengapa Caimin bersedia menjadi pendamping Anies? Inilah top review. Sebuah ruangan di Hotel Majapahit, Surabaya dipenuhi hadirin yang mayoritas berpakaian putih. Di ruangan inilah dilakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Deklarasi dihadiri elit Partai Nasdem, PKB, dan para kiai di Jawa Timur. Mereka yang hadir di hotel bersejarah di Surabaya tersebut rata-rata berpakaian putih dan tanpa ada atribut partai. Hotel Majapahit ini dulunya bernama Hotel Yamato yang merupakan hotel bersejarah. Bakal capres Anies Baswedan pun mengajak untuk meniru nyali pejuang Surabaya yang merobek bendera merah putih biru menjadi merah putih di hotel ini. Dipilih sebuah tempat yang punya sejarah yang luar biasa. Di Hotel Yamato 19 September 1945. Ini peristiwa penting ini. Karena di sini terjadi perobekan bendera dan kemudian menjadi merah putih. 19 September 22 Oktober resolusi jihad dimunculkan, dan 10 November tempat ini menjadi sejarah anak-anak muda Republik ini bertarung mengusir kolonialisme. Pilihan tempat ini adalah pilihan yang luar biasa, Gus Imin. Ini pilihan luar biasa karena ini mengirimkan pesan bahwa di Surabaya ini, di tempat kita berada sekarang ini, disinilah anak muda memilih untuk tak hanya menonton ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta memilih merdeka. Anak-anak muda di tempat ini menyatakan, saya hibahkan nyawa saya untuk Republik yang merdeka. Sebuah keputusan luar biasa, dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah ini menandai juga kita ambil nyali itu, karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Proses menuju deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebelumnya diwarnai dengan drama politik yang berlangsung cepat. Dimulai dari hari Senin 28 Agustus pada acara hari ulang tahun Partai Amanat Nasional di sebuah hotel di Jakarta. Di momen ini, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden mengumumkan perubahan nama koalisi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan pembentuk KKIR bersama Partai Gerindra rupanya tidak diajak dalam pergantian nama koalisi. Ya, saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Saya nggak tahu, makanya saya baru dikasih tahu. Apa? Oh, nggak terlalu penting itu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Segera setelah itu dinamika politik berlangsung cepat. Terjadi pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekali. Dalam waktu hanya 3 hari, seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah, dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Proses cepat ini bisa jadi karena memang sudah sejak lama Partai Nasdem ingin memasangkan capres Anies Baswedan dengan cawapres dari kalangan Nahdlin. Salah satu alasannya karena elektabilitas Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah belum mengembirakan. Itu pikiran atas dasar berbagai fakta di lapangan, masukan dari berbagai pihak,
masukan ketika kita keliling ke daerah, ke basis-basis NU, ke kiai-kiai NU, baik yang langsung disampaikan Mas Anies maupun kepada kami. Kami itu pengurus Nasdem, kan? Kalau sowan-sowan ke kiai-kiai terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Juga sekaligus masukan dari sejumlah lembaga survei, baik secara langsung kepada kami maupun hasil survei mereka, gitu ya, bahwa kami Mas Anies masih jeblok hasil surveinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau nggak salah, Mas Burhan bisa koreksi. Jawa Tengah mungkin baru 9% kalau nggak salah, atau 7% gitu ya. Jawa Timur kalau nggak salah sekitar 12 apa 13%. Nah, dengan demikian maka kita harus mencari terobosan. Di mana terapinya, di mana solusinya. Nah, pada umumnya mengusulkan adalah figur dari Nahdliyin yang asli, bukan naturalisasi. Jadi aslinya pakai shot. Nah, jadi tidak naturalisasi, yang asli. Pertama-tama, figur yang dibidik untuk mendampingi Anies adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Nama lain yang dipertimbangkan adalah Putri Gus Dur, Yeni Wahid. Memang sejak awal itu kan wacana mengerucut Khofifah, begitu kan. Berikutnya lagi kita punya NU punya figur yang sangat potensial dari berbagai segi, punya keunggulan. Kita sebut dan kita datangi, kita diskusi dengan Mbak Yeni. Coba kita diskusi. Ya. Kita melihat masa Yeni depan Wahid ini seperti Gus Coy ya? Ya. Oke, baik. Mbak Yeni juga belum memberikan jawaban yang pasti, masih diskusi. Rupanya, takdir justru menjodohkan Capres Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Kalangan lembaga survei mengakui duet Anies Muhaimin sebelumnya tidak terbayangkan. Karena sejauh ini banyak sekali lembaga survei yang kurang begitu memikirkan atau mempertimbangkan untuk memasangkan Anies dan Muhaimin Iskandar. Yang sering muncul dalam skenario survei adalah Anies berpasangan dengan AHY, berpasangan dengan Khofifah, atau mungkin berpasangan dengan Mahfud MD. Tetapi nyaris tidak ada yang memikirkan plot twist yang baru terjadi belakangan ini, yaitu bergabungnya PKB dengan menyorongkan Muhaimin sebagai pendamping Anies Baswedan. Duet Anies Muhaimin bisa jadi merupakan duet aktivis mahasiswa era 90-an. Ya, kedua tokoh ini merupakan aktivis kala masih menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada dasarnya saya sama Mas Anies ini bukan orang lain. Kami sudah saling kenal amat sangat lama ketika kita sama-sama belajar menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Istilah Mas Anies, kita selesaikan podo tonggo fakultasi. Saya di Visipol, Mas Anies di ekonomi. Beliau aktif sebagai mahasiswa, saya juga aktif sebagai mahasiswa. Sudah kenal lama dan kemudian mengikuti alur sejarah masing-masing. Sampailah pada saat Mas Anies mulai menjadi calon presiden. Saya dan Mas Anies sudah lirik-lirikan lama. Ingin saling ketemu. Tapi nampaknya takdir belum menuntun seperti hari ini yang alhamdulillah bisa bukan saja ketemu, tetapi juga bersama-sama siap untuk berjuang bagi rakyat dan bangsa ini. Amin. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah dideklarasikan sebagai pasangan bakal Capres-Cawapres. Dan tidak salah jika disebut Muhaimin Iskandar sejatinya adalah Cawapres impian bagi Anies Baswedan.